Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mainin ingin merangkum alur cerita dari sebuah anime yang memiliki banyak rekor positif dan rating yang tinggi, yaitu Kimi no Na wa atau dalam bahasa Inggris berjudul Your Name. Mungkin kalian sudah pernah nonton film ini, atau seenggaknya tahu dengan film ini, entah kalian lihat di wallpaper HP kalian atau yang lainnya. Karena hal-hal tentang film ini tuh menyebar di mana-mana dan gak susah untuk dicari. Film ini juga termasuk jenis film yang susah dipahami jalan ceritanya, karena plot time di film ini tuh maju mundur, dan juga posisi karakter yang berubah, yakni si pria menjadi wanita di masa lalu dan wanita menjadi pria di masa depan atau sekarang. Gimana? Udah mulai bingung? Sama, gua aja butuh 3 kali nonton film ini baru paham. Oke, langsung saja seperti apa rangkumannya, tapi sebelumnya kita mengingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, silahkan ditonton dulu, biar kalian gak nyesel denger bacotan gua ini. Jika sudah, saatnya kita lanjut. Checklist out. Oke, di sini gua bakal ceritain satu-satu karakternya dengan rentang waktu yang berbeda agar kalian gak bingung ya. Yang pertama, kita akan membahas karakter seorang wanita bernama Mitsuha dari masa lalu yang tinggal di sebuah kota kecil bernama Itomori. Mitsuha terbangun dan bersiap bersekolah. Lalu di sebuah berita dikatakan kalau ada sebuah komet yang akan datang 1200 tahun sekali akan melewati bumi. Di sekolah dia membuka sebuah buku yang pada halamannya tertulis siapa namamu, dan juga teman-temannya Mitsuha ini mengatakan keanehan yang dialami Mitsuha kemarin, seolah-olah Mitsuha lupa dengan dirinya dan seperti lupa siapa namanya. Kemudian salah seorang temannya, si Teshi, mengajaknya ke kafe, dan itu membuat Mitsuha dan Sayaka merasa senang. Dan ternyata hanya beli kopi di vending machine pinggir jalan, dan membuat Mitsuha kecewa dan langsung pulang. Kemudian Mitsuha mengatakan kalau dia berkeinginan setelah lulus nanti ingin pindah ke Tokyo. Kenapa begitu? Semua akan terjawab nanti seiring berjalannya cerita. Malamnya, Mitsuha dan adiknya merayakan sebuah upacara festival dengan menari di sebuah kuil. Kemudian, mereka membuat sake tradisional Gue sumpahin lu jatuh! Kemudian, mereka membuat sake tradisional bernama Kuchikame Sake untuk persembahan kepada dewa pada upacara dengan mengunyah nasi, kemudian memuntahkannya dan membiarkannya berfermentasi. Keesokan harinya saat Mitsuha terbangun, dia mendapati coretan di tangannya dengan tulisan Mitsuha, siapa kau sebenarnya? Dan seperti biasa, Mitsuha datang ke sekolah, namun teman-temannya memandang aneh dirinya. Kemudian saat pulang sekolah, dia langsung bergegas ke kamarnya dan melihat setiap lembar buku untuk mencari petunjuk. Dan dia pun terkejut. Oke, sebelum lanjut, kita bahas dulu tokoh utama lainnya. Kali ini cerita datang dari masa depan atau masa sekarang, yang mana cerita ini masih menceritakan si Mitsuha ya, yang tinggal di dalam tubuh seorang pria bernama Taki. Dia tinggal di pusat kota Tokyo. Dia juga masih sekolah, namun sepulang sekolah dia ikut kerja part-time. Kemudian teman-temannya mengajak Taki ke sebuah kafe dan membuat Taki terlihat senang. Inilah alasan kenapa Mitsuha kecewa saat teman-temannya mengajak ke kafe, namun hanya minum minuman kaleng. Ya karena di Itomori itu nggak ada apa-apa. Jadi ini pertama kalinya dia pergi ke kafe ya. Kemudian teman-temannya membicarakan tentang pekerjaan Taki. Namun Taki tidak tahu dia kerja di mana. Itu membuat teman-temannya merasa aneh. Malamnya, ternyata Taki bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan. Di sana dia mendapat banyak tekanan dari para senior yang meneriakinya, sampai salah seorang pengunjung yang melakukan hal curang agar mendapat makanan gratis. Dan kemudian dibantu oleh senior wanita bernama Okudera. Sesampainya di rumah, dia kemudian melihat sambil scroll-scroll HP milik si Taki. Ingat ya, ini Mitsuha ya yang di dalam tubuhnya si Taki. Dan kemudian dia meninggalkan petunjuk untuk dibaca oleh Taki yang asli, jika tubuh Taki ini sudah diisi dirinya sendiri, dengan menulis namanya di tangan si Taki. Ingat kan di cerita sebelumnya di tangan Mitsuha juga ada coretan? Nah itulah jawaban dari pertanyaan itu. Keesokan harinya, Taki terbangun dengan dirinya yang asli dan melihat coretan di tangannya. Dan kemudian dia menyelidiki, dan akhirnya mereka berdua tersadar kalau mereka saling bertukar tubuh.
Oke, sebelum lanjut bakal gue ceritain sedikit ya agar kalian gak bingung. Jadi mereka tuh saling bertukar tubuh setiap 2 hari sekali. Jadi sehari di tubuh aslinya dan sehari di tubuh yang lainnya. Dan selanjutnya, mereka menyelidiki kenapa ini bisa terjadi. Dan mereka saling bertukar laporan dengan not di HP masing-masing saat tidak menjadi dirinya sendiri. Jika kalian bertanya, kenapa mereka nggak tukeran nomor telepon aja sih? Ini dikarenakan masalah rentang waktu. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menelpon atau menghubungi masa depan atau sebaliknya? Oke, sampai di sini kalian ngerti kan? Sip, lanjut. Kemudian Shin kembali berpindah ke kota Itomori, dan kali ini giliran Taki yang berada di tubuh Mitsuha. Kemudian bersama adik dan neneknya Mitsuha, Taki melakukan perjalanan jauh menuju sebuah gua yang disebut Kuil Dewa untuk meletakkan sake yang sebelumnya dibuat Mitsuha saat upacara persembahan. Setelah selesai, sang nenek bertanya kepada Mitsuha yang di dalam tubuhnya itu ada Taki ya, bahwa dia sedang bermimpi. Dan ini membuat jiwa Taki di dalam tubuh Mitsuha tersadar dan membuat Taki yang asli bangun dan menangis. Kemudian Mitsuha meninggalkan pesan di HP Taki kalau hari ini Taki pergi berkencan dengan Okudera, seniornya di restoran. Namun hal ini membuat Mitsuha asli merasa risih dan menangis. Di saat mereka jalan, Taki melihat foto-foto yang dia sadar dia kenal dengan tempat yang ada di foto tersebut. Kemudian Shin kembali berpindah ke Itomori. Di sana sedang ada perayaan festival yang mana komet itu akan lewat di malam yang sama saat festival berlangsung. Mitsuha datang dengan tampilan baru. Dia memotong rambutnya dan pergi bersama kedua temannya. Namun mereka tidak pergi ke festival, melainkan ke sebuah dataran tinggi untuk melihat komet itu lewat. Namun ternyata komet tersebut menjatuhkan sebagian pecahan nukleus dan jatuh di atas kota Itomori. Kemudian kembali ke Tokyo. Taki mencoba menghubungi seseorang namun tidak tersambung. Dan Taki mengatakan jika ia kembali menjadi Mitsuha, dia akan menceritakan tentang kencannya. Namun Taki mengatakan entah kenapa sejak saat itu mereka tidak pernah lagi bertukar tubuh. Dan setelah itu cerita lebih berfokus pada Taki yang asli ya. Kemudian Taki mencoba membuat sketsa setiap tempat di Itomori sebanyak yang dia ingat. Lalu mencari setiap informasi tentang kota Itomori. Dan kemudian Taki berencana ingin pergi ke Itomori dengan kereta. Namun di stasiun, dia bertemu dengan Okudera dan teman kerjanya bernama Tsukasa yang mengetahui kalau Taki akan pergi. Dan mereka memutuskan untuk ikut. Dan akhirnya mereka bertiga pergi mencari kota Itomori untuk menemui Mitsuha. Dia menanyakan kepada setiap warga desa yang ia temui dengan memperlihatkan sketsa yang dia buat. Namun setiap orang yang ditanya tidak mengetahui kota Itomori tersebut. Kemudian mereka beristirahat dan makan di sebuah restoran. Dan sang pemilik restoran ternyata mengetahui tentang kota itu karena mereka berasal dari sana. Dan akhirnya mereka mendapat info dan pergi menuju Itomori. Sesampainya di Itomori, di sana terlihat kota Itomori sudah seperti kota mati, di mana setiap tempat dibatasi garis polisi dan tanda bahaya. Sampainya di sana, Taki terkejut karena kota Itomori sudah lenyap dan menjadi danau. Kemudian, Taki mencoba melihat semua not yang pernah ditinggalkan Mitsuha. Namun semua not di HP-nya malah menghilang. Kemudian Taki dan kedua temannya mencari semua informasi tentang komet yang jatuh di Itomori melalui internet maupun buku-buku di perpustakaan dan mencari nama korban. Di sana ditemukan nama Mitsuha. Namun setelah beberapa saat kemudian, Taki bahkan lupa dan tidak mengingat nama Mitsuha sama sekali. Taki juga menggunakan sebuah gelang yang mirip dengan anyaman khas Itomori, namun Taki tidak mengingat siapa yang memberikannya. Kemudian Taki tertidur di meja. Kemudian dia mendengar suara memanggilnya dan dia terbangun. Keesokan harinya, Taki pergi sendiri dan meninggalkan sebuah surat untuk teman-temannya. Dia menyuruh mereka untuk pulang ke Tokyo duluan. Kemudian, Taki menelusuri jalan setapak dan mengingat tempat yang pernah dia datangi. Dan sampailah dia di Kuil Dewa, tempat dia menaruh sake untuk persembahan dewa. Kemudian Taki masuk ke dalam kuil tersebut. Kemudian Taki meminum sake yang dibikin oleh Mitsuha. Namun saat dia ingin berdiri, dia tersandung dan jatuh. Saat pingsan, dia melihat semua kejadian yang pernah dialami Mitsuha, mulai dari dia dilahirkan, saat ibunya meninggal saat melahirkan adiknya, kejadian-kejadian saat mereka bertukar tubuh, dan bahkan melihat kejadian saat komet itu jatuh. Kemudian waktu kembali mundur, menceritakan hari di mana komet itu akan jatuh. Namun kali ini, Taki yang berada di tubuh Mitsuha.
Kemudian dia berusaha dan memberitahukan teman-temannya untuk membantunya, untuk memberikan informasi kepada orang-orang di kota Itomori, agar bisa dievakuasi ke wilayah sekolah yang tidak terkena efek ledakan. Akhirnya mereka pun membagi tugas. Mitsuha yang di dalam tubuhnya itu adalah tubuh Taki. Ki bagian lapor ke wali kota, yang mana wali kota itu adalah ayahnya Mitsuha. Mereka tidak pernah akur sebelumnya. Kemudian si Teshi, dia bagian evakuasi lapangan, dan Sayaka akan memberikan informasi di radio sekolah. Di kantor wali kota, sang wali kota tidak mempercayainya, bahkan menganggap Mitsuha sudah gila. Namun Mitsuha akhirnya menghampiri, yang membuat si wali kota sadar kalau itu bukanlah putrinya Mitsuha. Kemudian saat di jalan, dia bertemu adiknya yang mengatakan Mitsuha aneh. Bahkan kemarin, Mitsuha tiba-tiba ingin ke Tokyo, dan perkataan itu membuat Taki sangat terkejut. Kemudian teman-temannya datang lagi, dan akhirnya Taki sadar. Dia berpikir apakah tubuh Taki ada di kuil dewa. Akhirnya dia pergi menuju kuil dewa dengan sepeda temannya. Di jalan menuju ke kuil dewa, Taki yang berada di tubuh Mitsuha seperti bisa mengingat kejadian yang pernah dialami Mitsuha saat ia tiba-tiba pergi ke Tokyo, seperti yang dibilang adiknya sebelumnya. Sampainya di Tokyo, dia tidak menemukan Taki. Namun saat dia ingin kembali ke Itomori, dia melihat Taki di kereta. Bahkan mereka saling berhadapan. Mitsuha mencoba mengingatkan Taki, namun Taki tidak mengenalnya. Ingat ya, ini Taki di masa lalu. Jadi dia tidak kenal Mitsuha. Yang kenal Mitsuha itu Taki dari masa depan atau waktu sekarang ya. Kemudian saat Mitsuha ingin keluar dari kereta, dia terdorong keramaian. Namun Mitsuha mencoba memberikan ikat rambutnya kepada Taki, dan digunakan Taki sebagai gelang keberuntungan seperti yang terlihat di cerita sebelumnya, yang mana dia tidak ingat siapa yang memberikan gelang Itomori itu kepadanya. Kemudian Taki tersadar dari pingsannya, tapi kali ini Mitsuha yang berada di tubuh Taki. Kemudian dia berlari menuju bukit dan melihat kota Itomori ternyata sudah lenyap. Kemudian Mitsuha yang berada di tubuh Taki seperti ada yang memanggilnya, dan dia tahu kalau itu adalah Taki. Bahkan mereka mengobrol dan sadar dengan masing-masing dari mereka. Namun mereka tidak saling melihat satu sama lain. Ini dikarenakan perbedaan rentang waktu di dimensi yang sama ya. Namun akhirnya mereka bertemu dengan kondisi tubuh masing-masing, dan mereka berbagi sedikit cerita dan mengatakan Taki meminum sake buatan Mitsuha. Kemudian Taki memberikan gelang yang pernah diberikan Mitsuha kembali. Kemudian Taki memberikan tanda di tangan masing-masing dari mereka agar saat terbangun nanti dan kembali ke tubuh asli, mereka tidak saling lupa satu sama lain. Namun saat akan ditulis, semua kembali normal. Taki kembali ke tubuh aslinya dan Mitsuha hilang. Dan saat Taki ingin menulis nama Mitsuha, dia kembali lupa. Kemudian cerita kembali ke masa lalu, yang mana kali ini Mitsuha berada di tubuh aslinya. Kemudian Teshi dan Mitsuha meledakkan pembangkit listrik kota sehingga seluruh kota menjadi padam. Sedangkan Sayaka memberitakan lewat radio, menginformasikan dan mengatakan kalau ini dari kantor wali kota, dan mengatakan bahwa gardu utama meledak dan kemungkinan akan terjadi kebakaran hutan. Jadi dia menyuruh penduduk Itomori untuk mengevakuasi diri ke sekolah. Namun akhirnya Sayaka tertangkap dan Mitsuha kembali mendatangi ayahnya di kantor. Kemudian pecahan komet pun sampai bumi dan meledakkan Itomori. Kemudian Shin berpindah ke Taki yang telah lupa tujuan dia datang ke Itomori. Dan dia kembali ke Tokyo dan menjalani hidup seperti biasa. Dan tahun berganti tahun. Di sana terlihat Taki yang sepertinya sudah lulus dan bersiap melamar pekerjaan. Namun saat di kereta, dia seperti melihat seorang wanita yang pernah dia kenal berada di sebuah stasiun. Kemudian Taki memutuskan untuk turun dan mencari wanita itu. Namun wanita itu sudah tiada. Hari-hari berlalu, namun tak satupun perusahaan yang mau menerima Taki sebagai karyawan. Kemudian Taki jalan bersama Okidera. Di sana Taki menceritakan semua kejadian 5 tahun lalu saat mereka pergi ke Itomori. Namun Taki tidak bisa mengingat semua kejadian tersebut. Taki tidak mengetahui kenapa seolah-olah dia terlibat dengan kejadian komet tersebut. Di berita TV maupun koran memberitakan kejadian tersebut, dan seluruh penduduk dikonfirmasi kalau sudah dievakuasi ke sekolah. Yang mana saat itu memang sudah ada himbauan darurat. Dan akhirnya mereka berpisah. Dan terlihat di jari Okidera ada cincin ya, yang kemungkinan Okidera sudah menikah saat ini. Kemudian saat Taki sedang mampir di sebuah kafe,
dia mendengar pasangan sedang mengobrol, dan si wanita memanggil si pria dengan nama Tessie. Ini membuat Taki terkejut dan memperhatikan mereka. Dan saat di jalan pulang di bawah hujan salju, Taki berpapasan kembali dengan seorang wanita yang seperti dikenalnya menggunakan payung. Namun saat Taki menoleh, wanita itu terus berjalan. Namun saat Taki melanjutkan perjalanannya, giliran si wanita menoleh ke belakang. Namun Taki terus berjalan, yang akhirnya mereka kembali terpisah. Di sini greget banget gak sih? Udah hampir ketemu, nggak jadi. Dan musim pun berganti. Terlihat Taki yang bersiap-siap kerja dan keluar dari apartemennya. Begitu juga dengan Mitsuha yang keluar dari apartemennya. Kemudian saat di stasiun kereta, akhirnya untuk pertama kali setelah semua kejadian, mereka bisa bertatap muka. Namun mereka di kereta yang berbeda dan berlawanan. Akhirnya Taki keluar dan berlari menuju stasiun sebelumnya. Dan juga terlihat Mitsuha yang berlari menuju stasiun tempat dia melihat Taki sebelumnya. Akhirnya mereka bertemu di sebuah tangga. Namun karena merasa malu, entah grogi dan takut salah orang, mereka hanya lewat berpapasan dan saling diam. Namun saat Taki sampai di atas, dia berbalik dan berteriak. Kemudian Taki bertanya, apakah kita pernah bertemu? Kemudian si wanita berbalik dengan air mata mengalir dan mengatakan kalau dia juga merasa seperti itu. Akhirnya mereka saling bertanya nama dan film pun selesai. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari anime Kimi no Na wa. Gimana? Apa otak kalian ngebul? Oke, klik kanan kemudian refresh sejenak. Di sini akan gua bahas sedikit teori ataupun maksud dari cerita anime ini ya. Yang pertama, dari sisi karakter. Karakter Mitsuha ini lebih tua 3 tahun dari Taki. Karena pada dimensi waktu Mitsuha sudah SMA, sedang Taki SMA di 3 tahun setelah kejadian komet. Yang berarti saat Taki SMA, Mitsuha sudah lulus ya. Dan itu bisa terlihat juga di scene ketika Mitsuha pergi ke Tokyo pertama kalinya. Dan dia bertemu Taki di kereta. Yang kelihatannya kalau Taki masih remaja ya, kemungkinan masih SMP. Kemudian scene saat Taki dan Mitsuha bertemu di gunung. Teori pertama, sebenarnya mereka tidak saling bertemu, tapi hanya merasakan keberadaan masing-masing. Atau kemungkinan teori kedua, yang sebenarnya agak sulit diterima sih, dimana saat itu dimensi ruang dan waktu itu berhenti dan berada di tengah-tengah antara masa lalu dan masa depan. Teori ini diperkuat dengan diperlihatkannya komet di langit yang tidak bergerak, dan sebagian dari sisi langit sangat cerah karena ada bulan di sana. Dan kemudian yang terakhir, bisa kita lihat saat Taki bersama kedua temannya mencari informasi di perpustakaan. Dia menemukan buku yang berisi nama-nama korban dari kejadian tersebut. Dan juga informasi di majalah, koran ataupun internet mengatakan tidak ada yang selamat dari kejadian tersebut. Namun di akhir film diperlihatkan tentang berita maupun koran bahwa semua penduduk berhasil dievakuasi dan selamat. Dan hal ini membuat sejarah berubah dan mempengaruhi masa depan. Di cerita sebelumnya, saat mereka tidak selamat, Mitsuha seolah-olah menghilang ya, dan Taki tidak pernah lagi berada di tubuh Mitsuha dalam jangka waktu yang lama. Dan di buku daftar korban juga tertera nama dari Mitsuha. Namun saat cerita si karakter Mitsuha ini selamat, akhirnya cita-cita Mitsuha untuk ke Tokyo bisa tercapai, bahkan juga teman-temannya, dan bisa bertemu dengan Taki di akhir film. Dan karena memang tujuan utama Mitsuha ini ke Tokyo hanya untuk bertemu dengan Taki. Oke, sekian dulu rangkuman film kali ini. Jika kalian punya teori-teori lain, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe. Saatnya mainin gue diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.